Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astika Pamujining Tias dengan NIM 4322001008. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu seminar proposal dengan judul Pengaruh Profitabilitas Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Komposisi Gender Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Wiwik Utami, AKMS, CA, CMA, CSRS. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Bab 1. Latar belakang. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang menjelaskan kondisi keuangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan menghasilkan informasi untuk pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penyajian pelaporan keuangan yang benar dan sesuai dengan fakta memberikan dampak terpercaya kepada pemakainya untuk pengambilan keputusan. Menurut Muhammad Arif Saidal dan Susan Leni pada tahun 2022. Lalu selanjutnya yaitu fenomena. Terdapat fenomena pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau Aisyah dituntut 7 tahun penjara dan dikenakan denda maksimum 2 miliar rupiah. Penipuan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan dikenakan penjara paling lama 10 tahun dengan denda 15 miliar rupiah dengan dugaan bukti yang akurat. Meningkatnya nilai saham sebesar 3,3% yang semula 242 miliar rupiah menjadi 250 miliar rupiah, maka saham Aisyah resmi ditutup. Perusahaan meraih laba sebelum pajak sebesar 66,7% atau setara 3,90 miliar rupiah dari laba tahun lalu sebesar 2,34 miliar rupiah pada kuartal 2021. Terdakwa dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan agar dapat meraih nilai saham perseroan yang tinggi. Selanjutnya, terdapat fenomena pada PT Kimia Farma Tbk. Sebanyak 24,7% atau 132 miliar manipulasi laba bersih yang sebenarnya adalah 99,56 miliar rupiah. PT Kimia Farma Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan agar saat akuntan publik melakukan audit tidak terdapat kesalahan dalam kecurangan laporan tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM memeriksa kembali akuntan publik yang melakukan kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan dan wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya. Akuntan publik Hans Tuan Kota dan Muhammad Mustafa atau HTM dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah karena telah melakukan manipulasi data laporan keuangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? Dan yang keempat, apakah komposisi gender dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Dan yang keempat, untuk mengkaji pengaruh komposisi gender dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan. Kontribusi penelitian. Yang pertama, kontribusi teori. Yang kedua, kontribusi praktik. Dan yang terakhir, yaitu kontribusi kebijakan. Bab 2. Kajian pustaka. Dalam teori keagenan, menurut Jensen dan McLean tahun 1976, mendefinisikan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajemen atau agen. Teori agensi dilihat sebagai teori permainan yang menciptakan kontrak antara dua orang atau lebih pihak
Satu pihak disebut manajemen dan pihak lainnya sebagai pemilik. Keadaan ini memberi agen kemampuan agar memanfaatkan informasi yang disebut sebagai memaksimalkan kemakmuran. Menurut Nurhayati dan Halmawati tahun 2023. Yang pertama, integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah suatu karakteristik yang menunjuk bahwa laporan keuangan harus mengandung kejujuran, kebenaran, dan akurat. Integritas yang tinggi dalam laporan keuangan dapat diukur menggunakan konservatisme. Prinsip konservatisme mempunyai karakteristik prediksi kondisi masa depan sesuai tujuan laporan keuangan dan karenanya bisa sebagai salah satu faktor kemungkinan mengurangi manipulasi direksi perusahaan menurut Tanu Wijaya dan Dwi Jayanti tahun 2022. Selanjutnya, profitabilitas. Menurut Harahap tahun 2018 halaman 304 menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan karakteristik yang ada antara lain aktivitas penjualan, model kas karyawan, jumlah cabang, dan lain-lain. Rasio profitabilitas guna mengukur sebagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba tingkatan aset tertentu. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih besar untuk mempertahankan integritas laporan keuangan. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Menurut Rusdianto et al. Tahun 2019 pada halaman 79 sampai 80 menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi kontrol yang efektif oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Kepemilikan saham sebagai sumber kekuatan untuk membantu dan diperlukan dalam mengoptimalkan atau sebaliknya efektivitas manajemen. Kepemilikan institusional perusahaan dapat menambah kontrol guna memaksimalkan kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan cenderung memiliki dorongan untuk mempertahankan integritas laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu Komite Audit. Menurut Effendi dan Ulhak, tahun 2021 halaman 7 menyatakan Komite Audit memiliki tugas pokok untuk membantu dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan oleh Dewan Komisaris. Keberadaan Komite Audit yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu komposisi gender Dewan Direksi. Menurut Budiarto dan Hasnawi tahun 2023 mengungkapkan keragaman gender merupakan fokus gender kehadiran Dewan Direktur wanita. Perusahaan juga, perempuan juga dapat menjadi Dewan Direksi di suatu perusahaan, bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi Dewan Perusahaan pada zaman sekarang. Dewan direksi yang lebih beragam secara gender mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Menurut Arif dan Susan tahun 2022 menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Menurut Oktavianti dan Utami tahun 2023 menyatakan bahwa kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Alma Sukma Dewi et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dan selanjutnya, menurut Muhammad dan Pribadi tahun 2020 menyatakan bahwa kompensasi bonus dan pendidikan Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan Dewan Direksi wanita berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama, profitabilitas, kepemilikan institusional, komite audit, komposisi gender Dewan Direksi terhadap integritas laporan keuangan, sumber dari berbagai referensi, data diolah oleh perusahaan, oleh penulis. Lalu, hipotesis penelitian.
Hipotesis 1 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis 2 menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis 3 yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dan hipotesis 4 yaitu komposisi gender Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Bab 3, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk penelitian kausal. Penelitian kausal bertujuan agar menyatakan bahwa variabel X memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel Y. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, komite audit, dan komposisi gender Dewan Direksi terhadap integritas laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, integritas laporan keuangan. Definisinya yaitu integritas laporan keuangan adalah suatu karakteristik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan harus mengandung kejujuran, keakuratan, dan kebenaran. Pengukuran menggunakan KONA menurut Saputri dan Mulyati tahun 2020, skalanya yaitu rasio. Yang kedua, profitabilitas. Definisi kemampuan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan pengukuran ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100% menurut Himawan tahun 2019 dengan skala rasio. Yang ketiga, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh lembaga institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran menggunakan jumlah saham yang dimiliki perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100% menurut Wardani dan Samrotun tahun 2020 dengan skala rasio. Yang keempat, komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk melaksanakan pengawasan independen laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan dengan pengukuran jumlah komite audit menurut Himawan tahun 2019 dengan skala rasio. Yang kelima, komposisi gender Dewan Direksi. Keragaman gender yang adalah keragaman gender pria dan wanita yang menjabat sebagai direksi perusahaan dengan pengukuran menggunakan Blau Index dengan skala rasio. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Dalam penelitian ini terdapat 142 perusahaan manufaktur. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin melalui metode random sampling, maka diperoleh data 70 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan total seluruh data perusahaan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu 70 perusahaan dikalikan dengan 3 tahun, maka diperoleh 210 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, selanjutnya uji asumsi klasik, selanjutnya kesesuaian model, selanjutnya uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik terdapat 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolinearitas, 3. Uji heterokedastisitas, dan yang keempat, uji autokorelasi. Dalam uji kesesuaian model terdapat 1. Uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat, yang kedua uji F, yang ketiga uji statistik T. Dalam uji hipotesis dilakukan uji regresi linear berganda. Sekian presentasi seminar proposal yang telah saya presentasikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat atau kesalahan dalam kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.